Kabinet Natsir, kabinet yang pertama kali terbentuk setelah runtuhnya Republik Indonesia Serikat, lalu kembali lagi menjadi NKRI. Kabinet tersebut lengser setelah berjalan selama 1 periode. Untuk lebih lanjut, mari kita simak sejarah singkat dari Kabinet Natsir. Setelah pesan-pesan berikut ini. Zep, cuing, cuk cuk cak cuk 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 cak cuk cuk cak cuk 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 cak cuk 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 cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Lu dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah singkat dari Kabinet Natsir tahun 1950 sampai 1951. Setelah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Natsir adalah orang yang paling pertama kali menjadi anggota KNIP sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri. Pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan mosi integral Natsir yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuknya serikat. Agar gerakan tersebut dapat berjalan, Natsir pun harus mendapatkan dukungan dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Soekarno pun akhirnya mengangkat Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri pada 17 Agustus 1950. Diangkatnya Natsir sebagai Perdana Menteri juga menjadi awal terbentuknya Kabinet Natsir pada 6 September 1950. Ini adalah susunan atau isi dari Kabinet Natsir yang diisi oleh menteri-menteri atau para tokoh yang dipercaya oleh Muhammad Natsir dalam program kerjanya. Nah, tadi kita sudah lihat susunan atau struktur dari Kabinet Natsir. Pembentukan kabinet yang ditanggungjawabkan kepada Muhammad Natsir ini sendiri berhasil membuat Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia mendapatkan kursi terbesar di DPR untuk saat ini. Selama masa kerjanya, Kabinet Natsir memiliki beberapa program kerja yang cukup dikenal membawa perubahan besar. Di antaranya adalah yang pertama, mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum atau bisa dibilang pemilu. Yang kedua, memperjuangkan penyelesaian sosial Irian Barat. Yang ketiga, mendaftarkan negara Indonesia dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Yang terakhir, melaksanakan ekonomi nasional yang sehat dengan program Gerakan Benteng. Seperti itulah program kerja dari Kabinet Natsir. Nah, dalam sebuah negeri yang masih menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter, maka banyak hal bergantung pada kearifan dan nasib baik kepemimpinan negeri tersebut. Akan tetapi, sebagai sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1950 merupakan kisah tentang kegagalan rentetan pemimpinan untuk memenuhi harapan-harapan tinggi yang ditimbulkan oleh keberhasilan. Akan tetapi, pada tahun 1957, percobaan demokrasi pertama ini telah mengalami kegagalan. Korupsi tersebar luas di mana-mana, kesatuan wilayah negara terancam, keadilan sosial belum bisa tercapai, masalah-masalah ekonomi belum terpecahkan, dan banyak harapan yang ditimbulkan oleh revolusi tidak terwujud. Sama dengan Kabinet Natsir yang telah menata dan membangun negara ini, ada juga penyebab runtuhnya Kabinet Natsir. Mari kita simak lebih lanjut. Nah, ada beberapa faktor penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Yang pertama, dari mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Kabinet Natsir ini didimisioner sejak 21 Maret 1951 dan mau tidak mau harus mengundurkan diri setelah DPR menerima mosi dari Hadi Kusumo tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 1950 tentang pembekuan DPRD. Nah, Menteri Dalam Negeri ini nggak setuju nih tentang mosi tersebut, dan kabinetnya juga sependapat dengan Menteri Dalam Negerinya. Maka mau tidak mau Kabinet Natsir harus mengundurkan diri karena tidak mau menerima mosi DPR. Walaupun kabinet ini belum dijatuhi mosi tidak percaya dan DPR ini
sifatnya masih sama kayak UUD 1950, walaupun sistem yang dianut oleh UUD 1950 adalah parlementer, di mana parlemen dapat menggulingkan kabinet, tapi sepanjang tahun 1950 sampai 1959, kabinet tidak hanya mosi tidak percaya, tetapi ada juga suara-suara luar kabinet yang sudah menyebabkan kabinet Natsir ini mengundurkan diri. Nah, mungkin begitu teman-teman sejarah singkat dari awal terbentuknya kabinet Natsir sampai perjuangannya kabinet Natsir dalam membentuk NKRI hingga lengsernya kabinet Natsir. Mungkin sekian dari video pembahasan dari saya tentang kabinet Natsir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.